Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andika Adi Andara, NIM 44123111009 dari kelas malam. Di sini saya akan menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Ibu Mega. Baik, kita langsung masuk saja ke tugas yang pertama, yaitu statika benda tegar dan gaya gesekan. Statika benda tegar, atau bisa kita bilang tumpuan, adalah fitur pada suatu benda tegar untuk menjaga benda tersebut tetap diam dan tidak bergerak. Secara umum, sifat tumpuan adalah mencegah translasi suatu benda pada arah tertentu dengan memberikan gaya pada benda tersebut dengan arah yang berlawanan. Mencegah rotasi suatu benda pada arah tertentu dengan memberikan suatu momen couple pada benda tersebut dalam arah yang berlawanan. Terdapat 3 jenis tumpuan. Yang pertama tumpuan roll, yang kedua tumpuan sendi dan engsel, yang ketiga tumpuan jepit. Lalu kita masuk ke contoh soal. Ada sebuah pesawat baling-baling parkir di hanggar dengan posisi roda belakang direm, sedangkan roda yang di depan dibebaskan. Nah, tentukanlah setiap roda tersebut yang berperan sebagai tumpuan apa dan gambarkan gimana gaya reaksinya. Kita masuk ke cara menjawabnya. Langkah yang pertama, kita menjadikan roda depan sebagai tanda B untuk membedakan, dan roda belakang ditandai sebagai tanda A. Lalu langkah selanjutnya, roda A bisa kita bilang berperan sebagai tumpuan engsel dan tumpuan engsel atau sendi, dan tumpuan B berperan sebagai tumpuan roll untuk menahan beban gitu. Nah, baru kita masuk ke beban atau muatan. Beban atau muatan, loads or loading, merupakan gaya eksternal yang bekerja pada suatu struktur. Secara umum terdapat 3 macam beban. Bisa kita lihat di gambar di bawah. Beban terpusat merupakan beban yang bekerja paling hanya pada satu titik saja, seperti yang didapatkan pada gambar sebelumnya. Lalu, beban terdistribusi merupakan beban berupa area karena titik terdistribusi, tapi beban ini terbagi menjadi 2, yaitu beban terdistribusi merata dan beban tidak terdistribusi tidak merata. Gimana sih beban terdistribusi merata itu? Yaitu beban yang bekerja besarnya terbagi rata di semua bidang atau area kontak, berbeda dengan yang tidak merata. Beban distribusi tidak merata terdiri dari beban yang besarnya tidak sama di seluruh kontak, beda dengan beban terdistribusi yang merata ke seluruh. Nah, lalu kita lanjut ke beban momen. Disebut juga sebagai beban kombinasi yang merupakan beban yang menimbulkan suatu momentum. Lalu kita lanjut ke statika benda tegar untuk beban terpusat. Pada sistem keseimbangan pada partikel, keadaan setimbang tercapai ketika gaya resultan yang bekerja pada partikel tersebut adalah 0. Sementara pada sistem kesetimbangan pada benda tegar, syarat tersebut masih berlaku dan ditambah momen resultan sama dengan 0. Rumusan pernyataan tersebut bisa kita lihat di gambar yang ada di samping. Nah, kita lanjut. Apa sih itu gesekan? Gaya yang bekerja melawan gerakan pada permukaan. Arahannya paralel dengan permukaan, tidak tergantung dengan luas dan bidang sentuh, dan tergantung pada permukaan kontak. Besar untuk permukaan dan kasar, kecil untuk permukaan basah dan halus. Kita next ke bentuk-bentuk gesekan. Ada gaya gesekan gesek statis dan juga ada gaya gesek kinetik. Gaya gesek statis kita lihat ketika ada seorang bapak
membuat suatu benda bergerak atau menarik benda bergerak itu disebut menarik dengan cara gaya gesek statis. Nah, ada gambar satu lagi menyebutkan sliding. Pemain ini berhenti total ketika adanya gaya gesek kinetik. Contoh soal gaya gesek. Ada gaya sebesar 500 N bekerja pada sebuah balok dengan berat 1,5 kN diletakkan pada bidang miring. Koefisien gesakan antara balok dan permukaan bidang adalah 0,25 dan 0,20. Tentukan apakah balok ini dalam keadaan kesetimbangan dan hitung nilai gaya geseknya. Oke teman-teman, kita akan menjawab gimana caranya. Bisa kita lihat di sini. Fx sama dengan 500 kurang 3 per 5W sama dengan 500 3 per 5 dalam kurung 1500. Lalu dapatlah hasil 500 dikurang 900, yang dimana hasilnya sama dengan minus 400. Kita lanjut. Fy sama dengan 0. Benda tidak bergerak di sumbu Y. Fn sama dengan 4 per 5W sama dengan 4 per 5 dalam kurung 1500 sama dengan 1200 Newton. Besar gaya gesek statis maksimal sama dengan Fm sama dengan Msn. Fm sama dengan 0,25 dalam kurung 1200 Newton sama dengan 300 Newton. Itulah hasilnya. Artinya, gaya yang bekerja pada sumbu X mengarah ke sebelah kiri sehingga gaya geseknya ke kanan. Besar gaya gesek maksimum lebih kecil dari nilai mutlak. Fx sama dengan 400 Newton. Terima kasih. Begitulah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Saya Andika Adi Andara dengan NIM 4412311009. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.